Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Akbar Pradana, mahasiswa Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan membahas mengenai polling politik dan opini publik. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas 5 poin ya. Yang pertama ada definisi opini publik. Kemudian yang kedua ada bagaimana opini publik itu terbentuk. Yang ketiga ada posisi opini publik dan polling. Yang keempat ada konsep apa saja yang ada di dalam polling. Kemudian yang terakhir ada mensimulasikan tentang opini publik atau isu yang sedang hangat dan diukur menggunakan polling. Baiklah, langsung saja pada bahasan pertama, yaitu definisi tentang opini publik. Jadi saya mengutip dari Kultip dan Center. Opini publik ialah suatu ekspresi tentang sikap mengenai suatu masalah yang bersifat kontroversial. Opini publik timbul sebagai hasil pembicaraan tentang masalah yang kontroversial yang menimbulkan pendapat yang berbeda-beda, di mana opini tersebut berasal dari opini-opini individual yang diungkapkan oleh para anggota sebuah kelompok yang pandangannya bergantung pada pengaruh-pengaruh yang dilancarkan kelompok itu. Jadi opini publik tadi definisinya. Kemudian yang kedua ada bagaimana opini publik ini terbentuk. Ya, jadi menurut saya ada 5 faktor pembentuk opini publik. Yang pertama ada kehadiran sebuah isu. Kemudian yang kedua ada karakter dasar publik. Yang ketiga ada kompleksitas kepercayaan atau preferensi dalam publik. Kemudian yang keempat ada ekspresi opini. Dan yang terakhir ada opini publik adalah jumlah orang yang terlibat. Jadi opini publik ini saya rasa muncul atau terbentuk secara alamiah, bukan karena diperlukan atau tidak, sehingga opini publik ini sebenarnya tidak ada nilai benar dan salahnya. Karena sejatinya masyarakat itu pasti selalu ya berpendapat. Jadi tidak ada masyarakat yang diam saja. Jadi banyak masyarakat yang pasti sering berpendapat terkait isu-isu yang mereka dengar. Kemudian nomor 3 ada bagaimana posisi opini publik dan polling ini. Jadi menurut saya posisi opini publik dan polling atau polling dan opini publik ini tingkatannya itu sama ya, jadi tidak ada yang di bawah atau di atas. Jadi keduanya ini memiliki hubungan yang sangat erat, karena sejatinya polling ini adalah media pengekspresian ya, atau media penjelas dari opini publik. Jadi tanpa adanya polling, opini publik ini tidak akan bisa dijelaskan secara rinci atau diakomodasi ya untuk pemerintah begitu. Jadi setelah ada opini publik pasti akan diukur atau dijelaskan dengan jelas melalui polling ini, sehingga pemerintah dan masyarakat yang lain pun juga akan memahami mengenai opini publik yang dibicarakan oleh masyarakat. Kemudian yang keempat ada konsep apa saja yang saya tahu dalam polling. Jadi saya menemukan beberapa, yaitu yang pertama ada media massa dan pers, kemudian yang kedua ada politik, yang ketiga ada demokrasi, yang keempat ada opini publik itu sendiri, yang kelima ada komunikasi politik, dan yang terakhir ada propaganda. Jadi yang saya sebutkan tadi itu menurut saya sangat berkaitan erat ya dengan polling. Jadi konsep-konsep tadi itu sangat berkaitan erat dengan polling. Kemudian nomor terakhir tentang simulasi opini publik yang akan diukur dengan polling. Jadi di sini saya mengangkat isu yang sedang hangat tentang sujud sholat freestyle ya ala game Free Fire. Jadi di sini saya mengangkat judul persepsi orang tua terhadap sujud freestyle ala game Free Fire. Ada 2 variabel. Yang pertama ada variabel bebas, yaitu persepsi orang tua.
Kemudian yang kedua ada variabel terikat, yaitu masyarakat atau orang tua dari para anak yang suka memainkan game Free Fire. Kemudian ada indikator-indikatornya, itu bisa dijelaskan dari dua variabel tadi. Dari indikator variabel bebas itu ada apakah masyarakat itu mengetahui mengenai bentuk atau ya bentuk sujud sholat yang dipengaruhi dari game Free Fire tersebut. Kemudian ada masyarakat itu mengetahui apa tidak tentang pemberitaan negatif tentang hal tersebut. Kemudian masyarakat setuju atau tidak pengguna game Free Fire ini seharusnya itu berumur 12 tahun ke atas. Kemudian ada masyarakat harusnya setuju atau tidak mengenai game ini membuat pengaruh negatif. Kemudian masyarakat itu setuju atau tidak game itu pengaruhnya positifnya ada atau tidak. Kemudian ada masyarakat setuju atau tidak game tersebut untuk penghilang stres saja. Kemudian ada masyarakat setuju atau tidak akan diblokirnya game tersebut. Kemudian ada variabel terikat tentang masyarakat tadi ya, ada akan kita bedah indikatornya dari jenis kelamin, usia, kemudian orang tua atau masyarakat yang memiliki anak atau teman yang menggunakan game tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah dalam bertutur kata dan dalam penyampaian materi tadi, karena saya juga masih belajar di sini. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.